Ya, ini bicara soal larangan mudik tidak luput dari kaum perantau yang bekerja atau mencari nafkah di luar kampung halaman mereka. Nah, larangan mudik pun semakin membuat perantau cukup menderita, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di ibu kota atau tidak bisa lagi mencari nafkah begitu. Iya, dan akibat larangan mudik ini selain harus meredam rasa rindu terhadap keluarga, namun perantau juga harus bertahan hidup di wilayah yang zona merah. Kita simak laporan khas redaksi pagi berikut ini. Mudik tak boleh, kerja pun tak bisa. Itulah yang harus dialami para perantau di wilayah zona merah seperti di ibu kota Jakarta. Dampak pandemi corona, tak sedikit orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, imbas penutupan pasar karena penerapan PSBB pandemi corona membuat pekerja harian seperti kuli panggul harus kehilangan pekerjaan mereka. Ironisnya sebagian besar para kuli panggul ini adalah perantauan. Tak punya uang untuk membayar kontrakan. Mereka pun bersama-sama tidur di emperan toko Pasar Tanah Abang. Salah satu kuli panggul bernama Kaswari mengaku kini terpaksa tidur di emperan toko. Bapak 3 anak ini tak punya uang lagi untuk membayar kontrakan tempat tinggal, bahkan untuk makan sehari-hari saja sudah sulit ia penuhi. Kadang-kadang kalau nggak kebayang, banyak ya. Bahkan ada saya susah. Gitu. Daripada saya di Saudi, jadi pesawat temen saya. Jadi pesawat temen, rombongan gitu. Kadang-kadang penghasilan saya kadang nggak mencukupi. Selain Kaswari, kuli panggul lainnya Tohanudin mengaku sejak pandemi dirinya kehilangan mata pencarian. Tohanudin mengaku hingga kini belum ada bantuan apapun dari pemerintah, padahal ia mengaku sangat kesulitan untuk bertahan hidup. Kalau ini kan nggak ada bantuan apa-apa sama sekali. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Belum kami rasakan seperti itu. Bantuan sembako atau makan siang gratis? Kalau makan siang gratis ada dari orang-orang ini dermawan gitu. Derita para perantau semakin menjadi setelah pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Sebagian perantau yang kehilangan penghasilan di tengah pandemi corona tak jarang tetap nekat untuk mudik dan menempuh jalur tikus demi menghindari penyekatan. Seperti di Pantura, Karawang, Jawa Barat, para perantau mengaku terpaksa melanggar larangan mudik dan mencari celah agar bisa ke kampung halaman. Ya gimana soalnya di sana udah nggak kerja mas? Harusnya udah nggak kerja? Bagian bantuan juga nggak ada kan juga. Emang sebelumnya kerja apa? Saya jualan. Saya ngojek sih. Oh dulunya ngojek ya? Iya. Karena sepi jadi pulang? Jadi pulang ya. Oke. Soalnya kontrakan juga harus bayar. Ibaratnya kita di sana juga mau ngapain, makan juga harus. Iya kan nggak ada penghasilan gitu ya? Ibaratnya. Sejauh ini pemerintah baik pusat dan daerah telah melakukan antisipasi dampak pandemi corona dengan memberikan sejumlah bantuan sosial. Salah satunya adalah Pemprov DKI Jakarta yang telah mengadakan rumah penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal mereka. Salah satu penampungan adalah gelanggang olahraga atau GOR Karettengsin Jakarta Pusat yang hingga Minggu 26 April sudah ada 33 orang tunawisma yang ditampung dan para tunawisma mendapatkan makan 2 kali sehari, yakni saat sahur dan berbuka. Para penghuni penampungan mayoritas adalah pemulung, pengamen jalanan, termasuk para pendatang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Ketika mungkin di sana sudah, katakan saja sudah tidak memenuhi, ya kemungkinan ada tempat-tempat lain yang sudah disiapkan. Prinsipnya Pemprov DKI dengan PSBB seperti ini berkomitmen juga atas apa yang dilakukan, artinya ketika mereka tidak boleh berkumpul berarti ada tempat yang mesti disiapkan. Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat 1,2 juta orang dirumahkan dan 10% diantaranya atau sekitar 150.000 orang di PHK. Selain banyak orang kehilangan pekerjaan, dampak pandemi corona juga melanda para pekerja informal yang tidak tercatat Kemenaker, mulai dari kuli panggul hingga orang yang bekerja di sejumlah warung atau toko-toko kecil.
Tim Liputan Transmedia.